sepakat dengan netizen PSSI bakal perpanjang kontrak Sintayong. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air mengenai kontrak pelatih timnas Indonesia Sintayong yang beberapa hari terakhir telah menjadi perbincangan hangat. Sebagaimana diketahui, tak sedikit pecinta sepak bola tanah air mendesak agar PSSI segera memperbarui kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia. Pasalnya kontrak pelatih asal Korea Selatan itu akan usai pada 2023. Di lain sisi, prestasi timnas Indonesia sedang meningkat pesat usai kedatangan Sintayong. Dia berhasil membuat skema terbaik di timnas Indonesia dari semua kelompok usia, mulai dari U19, U23 hingga senior. Salah satu bukti nyatanya adalah Sintayong sukses membawa timnas Indonesia U20 dan timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia U20 dan Piala Asia 2023. Karena itu akan sangat janggal apabila kontrak Sintayong di timnas Indonesia tidak diperpanjang. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan, berkat capaian itu perpanjangan kontrak Sintayong akan diupayakan. Hal itu juga untuk menampung suara para netizen Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum PSSI dan tentu sudah berkoordinasi dengan Exco akan memperpanjang kontrak Sintayong. Kami juga melihat di mana-mana desakan dari netizen agar STY diperpanjang juga menguat, kata Muhammad Iryawan dilansir dari laman resmi PSSI. Melalui PSSI, Iwan Bule sendiri mengakui performa Sintayong memang cukup positif. Oleh karena itu, timnas Indonesia masih membutuhkan jasa pelatih itu. Lebih lanjut, Muhammad Iryawan mengungkapkan durasi kontrak terbaru untuk Sintayong akan dibahas lebih dahulu. Dirinya akan segera beritahukan dalam waktu dekat. Pemain yang tampil di laga perdana kontra Curaçao. Pertama, Egy Maulana Fikri. Dengan skema 3-4-3, Sintayong sebetulnya memasang posisi Egy sebagai winger. Namun dia diberi kebebasan untuk bergerak mengisi sayap kanan kiri dan gelandang serang. Meski begitu, Egy tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. Pergerakannya tidak terlalu terlihat dan jarang menusuk ke kotak penalti lawan. Egy pada akhirnya digantikan oleh Sadil Ramdhani di babak kedua. Penampilan Egy diharapkan bisa lebih baik di laga kedua melawan Curaçao. Kedua, Ricky Kambuaya. Gelandang anyar Persib Bandung ini sepertinya belum bisa kembali menemukan permainan terbaiknya seperti saat di Piala AFF 2022. Perannya tidak cukup terlihat di pertandingan timnas Indonesia versus Curaçao. Tidak ada aksi box-to-box yang selama ini sering dia tunjukkan di lapangan. Ricky Kambuaya pun hanya bermain setengah pertandingan, karena Sintayong menariknya keluar pada menit ke-46 dan memasukkan Marcelino Ferdinand. Selama pertandingan, Ricky Kambuaya bermain cukup kalem dan tidak banyak melakukan tekanan agresif kepada pemain-pemain Curaçao. Ketiga, Ramadan Sananta. Striker PSM Makassar tersebut masuk pada menit ke-71 menggantikan Dimas Derajat. Akan tetapi dia justru ditarik keluar pada menit ke-86 saat belum bisa berbuat banyak untuk tim. Ditariknya Ramadan Sananta dari pertandingan tentu bukan tanpa alasan. Dia terlihat kepayahan di lapangan setelah mengalami insiden dengan pemain Curaçao. Sempat berjalan pincang, penampilannya pun menurun cukup drastis setelah kejadian itu, termasuk sering terjatuh saat berebut bola dan kehilangan kecepatan. Sintayong pada akhirnya harus mengambil keputusan tepat dengan menarik Ramadan Sananta dan memasukkan Muhammad Rafli. Setelah duduk di bench, pemain berusia 19 tahun tersebut hanya bisa menunduk. Sejumlah staf dan tim medis pun terlihat memberi dukungan kepadanya.
Alhasil, momen debut Ramadan Sananta pun sedikit tercoreng lantaran belum bisa menunjukkan taji dan taringnya bersama timnas Indonesia. Tekad PSSI cari lawan 50 besar dunia di FIFA Matchday selanjutnya. Pada FIFA Matchday September 2022 ini, timnas Indonesia 2 kali menjamu Kurasaw. Usai menang di pertemuan pertama, pasukan Sintayong akan kembali menantang Kurasaw di Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor, Selasa besok. Setelah menghadapi Kurasaw, PSSI bertekad untuk mencarikan lawan 50 besar ranking FIFA untuk timnas Indonesia dalam FIFA Matchday selanjutnya. Tentu langkah ini akan membuat posisi timnas Indonesia di ranking FIFA bisa semakin meningkat. FIFA Matchday terdekat yang akan dijalani oleh timnas Indonesia yakni pada 20 hingga 28 Maret 2023. Atau seusai Piala AFF 2022 pada akhir tahun ini. Ketua PSSI Muhammad Iryawan menegaskan telah meminta kepada agensi yang mendatangkan Kurasaw untuk menyediakan lawan 50 besar dunia kepada timnas Indonesia. Kedatangan Kurasaw ke Indonesia dijembatani oleh Bola Bros Football yang memperkenalkan diri sebagai manajemen sepak bola. Pengalaman yang didapat ketika menghadapi tim sekelas Kurasaw di FIFA Matchday bulan ini akan membuka jalan bagi skuad Garuda untuk terus menjajal negara-negara kuat lainnya.